Halo anak Peta, senang sekali ketemu lagi di podcast Pegang Tangan ini. Saya senang sekali ketemu kamu lagi karena ketemu bisa bicara-bicara santai untuk bawa damai. Sangat spesial karena ketong kedatangan orang yang luar biasa yang akan sharing-sharing sama ketong. Tetap bicara-bicara santai saja supaya ketong bisa bawa damai. Tapi orang ini orang yang sangat profesional di bidangnya dan sedikit banyak dari apa yang saya sudah dengar, apa yang kita obrolin sepanjang beberapa waktu ke belakang, lewat pekerjaannya dia juga mau mengusahakan untuk membangun kota, membawa damai buat komunitas di sekitarnya. So, help me untuk welcome Rebecca Teresia. Selamat datang di Pegang Tangan. Aduh, senang sekali hari ini ada Rebecca sama-sama ketong. Senang apa kabar? Juga baik, selalu baik. Selalu baik. Sibuk apa? Sekarang ini lagi sibuk kerja yang pasti. Baru ada jaga 2 anak. Mom of 2. Jaga 2 anak. Dan juga masih jadi bendahara di 2 yayasan. Bendahara di 2 yayasan. Jadi ada pekerjaan full time 1. Ada pekerjaan full time kedua, being a mom. Itu full time, 24/7, seumur hidup. Lalu jadi bendahara di 2 yayasan. Ya. Kerja di bidang apa, kalau boleh tahu? Kerja di industri hospitality. Oke. Di industri hospitality. Hospitality itu adalah... Hospitality, bisa, or let's say transportation. Oke. Transportasi. Ya, oke. Tapi di tempat kerja kita membawa, apa ya, membawa orang supaya happy dalam perjalanan. Oh, begitu. Gitu jadi. Ini kayaknya kunci sekali, ini pekerjaan yang penting sekali. Ini berarti perusahaan multinasional kah? Perusahaan apa ya? Kerja di perusahaan BUMN. Oke, berarti Rebecca Teresia kerja full time di salah satu perusahaan BUMN, ya? Di sini, di Jayapura. Kerja di perusahaan BUMN di Jayapura. Oke. Kita akan bahas-bahas sedikit tentang dunia kerja lah. Oke. Karena sampai hari ini saya ketemu banyak orang dengan banyak cerita yang beda-beda, terutama waktu mereka ada di marketplace masing-masing dengan dinamikanya masing-masing. Kita akan bahas kurang lebih mungkin hal-hal yang simple, mungkin hal-hal yang kedengarannya besar dan rumit, tapi karena ini bicara santai untuk bawa damai, jadi santai saja. Ketong sama-sama belajar. Saya juga pasti akan belajar terus dari Rebecca sore hari ini dan ketong mau share sama teman-teman semua juga. Nah, tadi kan Rebecca cerita nih kalau pekerjaan di perusahaan BUMN ini penempatan di Jayapura. Saya ingin tahu bagaimana sampai datang dan kerja di Jayapura. Ceritanya awalnya bagaimana? Jadi waktu corona ini kayak blessing in disguise ya. Oke. Waktu itu ada rencana mau menikah dengan orang Jayapura. Oke. Baru ada job opportunity ataupun kekosongan lah. Jadi bisa ditempatkan di Jayapura. Waktu itu saya langsung ya. Pas-pas di... Ini tahun 2021. 2021. Jadi mau nikah di Jayapura dengan orang Jayapura, terus dapat penempatan di Jayapura. What a blessing. Yes, indeed. Oke, karena jarang saya dengar orang dari mana, dari luar yang jauh dengan... Ya mungkin kalau yang datang mau buka usaha dan lain-lain lumayan sering dengar gitu. Tapi kalau orang di dunia korporat, bahkan banyak juga tren-tren yang sekarang ada di sosial media itu kayak heboh begitu. Pengen penempatan di pusat, tiba-tiba dilempar ke area-area yang isolated katanya, yang jauh-jauh gitu. Tapi ternyata Rebecca justru senang di Jayapura, senang di Papua. Senang sekali. Apa yang bikin senang tuh apa sebenarnya? Jadi memang dulu dari sejak kuliah tuh satu pengen sekali dapat penempatan tuh di Indonesia Timur. Karena satu pengen kerja, tapi saya juga pengen menikmati alam Indonesia Timur yang bagus, yang indah gitu. Jadi saya punya kesenangan itu sebenarnya menikmati waktu pemandangan alam seperti itu. Oke. Kalau cerita soal ini ikatan emosional dengan Papua atau dengan Jayapura,
Apakah ini cuma sebatas karena profesional ya, karena kerja ke sini, atau sebenarnya ada hal lain yang bikin Rebecca tuh pengen begitu ke Indonesia Timur? Mungkin ada mimpi atau ada visi tertentu, kayaknya saya pengen berkarya juga di Timur gitu. Jadi kalau mungkin tarik balik sedikit ya. Ya. Jadi sapu mama tuh orang Sorong sebenarnya. Oke. Jadi sapu mama tuh dari kecil tuh suka bilang kayak kalau bisa sapu anak salah satu pulang ke Tanah Papua, bangun Tanah Papua. Pulang. Jadi ini bukan merantau. Bukan merantau, ini pulang. Oke. Ini pulang, jadinya mantap. pulang. Karena mama pergi merantau ke Jakarta, baru ini saya yang lahir besar Jakarta, sekarang saya bukan merantau tapi saya pulang ke Papua. Ya. Jadi memang dari kecil itu ada keinginan lah. Saya tuh memang suka sekali dengan alamnya Indonesia Timur, terutama Papua. Jadi saya punya pekerjaan ataupun kalau ada waktu gitu, kalau misalnya waktu masih kerja di Jakarta, kalau ada waktu-waktu hari-hari kejepit, saya pasti langsung gas pergi di Indonesia Timur. Pergi di NTT, pergi di Sulawesi, Maluku, dan juga pastinya sampai di Papua juga di pulang kampung. Ini karena tarikan alam nih. Itu sudah. Ibu ini kayaknya hidup di laut, di darat, di udara, semua dijabanin lah, apapun itu sahajar gitu ya. Itu sudah. Tapi ya karena saya juga lumayan tahu lah, Rebecca senang sekali untuk aktivitas di laut. Outdoor activities itu salah satu main utama gitu. Jadi kalau boleh pilih aktivitas, kadang-kadang sekolah tanya, suka kah? Maksudnya perempuan kamu suka kah tidak outdoor activities? Saya bilang, saya tuh cinta mati sudah itu, bilang kalau bisa lama-lama di bawah matahari. Oke. Wah. Jadi ternyata yang membuat sampai Rebecca di Jayapura, selain karena penempatan, ternyata ada ikatan emosional yang kuat itu ya. Balik soal penempatan, waktu akhirnya mutasi atau dipindahkan ke Jayapura, what did the people around you say? Dong bilang apa? Teman atau teman kerja atau teman main atau? Ini dari sapu circle ya, circle bilang, dong tanya mungkin lebih dari 3 kali Kak. Betul Kak bercanda, betul Kak bercanda, betul Kak bercanda. Karena memang stigma ya kalau di ibu kota atau di Jawa sana, di Jakarta, stigmanya kayak Papua tuh jauh sekali. Tapi sebenarnya yang tadi saya bilang tuh sebenarnya ini pulang. Jadi pulang. Saya bilang ini saya pulang. Ini tuh persis saya ingat zaman dulu waktu saya kuliah di Bandung. Terus saya mau pulang liburan Natal ke Jayapura. Saya teman-teman tuh kayak, berapa jam terbangnya? Saya bilang kalau direct sekian 5 jaman. Kalau ketong transit itu bisa 7-8 jam, bahkan bisa 10 jam dan lebih. Terus harga tiket berapa gitu kan misalkan. Dia bilang, aduh mending saya ke Hong Kong. Aduh mending saya kemana. Saya bilang, iya tapi kan saya rumah bukan di Hong Kong. Betul. Jadi perbandingannya bukan jarak dan harga tiketnya, tapi rumahnya di mana, pulang. Kalau saya orang yang datang dari Afrika Selatan, ya saya pulang ke Afrika Selatan gitu. Maksudnya ini masalah pulang. Berapa jam pun pulang. Iya toh. Jadi sangat selalu tertarik sama stigma-stigma di luar. Karena orang kan pengennya banyak stigma yang terbaik, tapi mungkin banyak berita-berita yang negatif. Jadi stigmanya kurang bagus. Tapi toh kita menikmati hidup aman, damai di sini, senang. Terus juga maksudnya di dalam dunia korporat ya, yang saya sering dengar kan orang kalau mau climb the ladder, mau meniti karir itu kan pengennya justru ke pusat atau ke kota yang besar atau sesuatu yang fast moving economy, begitu dia ada di Jakarta atau di Surabaya atau di Bali atau di Bandung begitu. Jadi saya lagi membayangkan teman-teman ini dong punya atau rekan kerja atau mungkin saudara yang di Jakarta tuh kayak, Rebecca dia pikir apa sebelum pindah ke Jayapura? Apa respon yang paling lucu apa dari teman-teman atau saudara selain dong tanya hampir 3 kali? Sudah kayak Tuhan Yesus. Betul. Dapat tanya dari Petrus. Tanya Petrus, kok sayang saya, kok mengasihi saya tidak hampir 3 kali? Yang paling itu betul Kak. Tapi juga ada yang tanya begini Kak, ini mutasi tuh karena kok mau Kak atau diturunkan gitu, karena ada stigma negatif seperti itu. Dipapuakan, seolah-olah dipapuakan. Itu stigma-stigma yang seperti itu yang kita perlu patahkan. Sebenarnya kita akan kasih patah.
banyak pemimpin-pemimpin, ya, manajer-manajer, direksi, ataupun pokoknya pemimpin lah ya, yang pernah mulai dari Jayapura, penempatan di Jayapura. Jadi sebenarnya dimanapun ditempatkan itu, asal kok kerja bagus, tetap climb the ladder sampai di atas. Oke. Jadi sekarang total kerja di korporat sudah berapa lama? Kalau dari kuliah mungkin sekitar hampir 13 tahun ya. 13 tahun sebelum masuk BUMN saya juga pernah kerja sebagai konsultan. Oke. Jadi memang sudah ada baseline tapi juga Konsultan di Jakarta. di bidang? Di bidang manajemen. Ya, jadi sempat di management consulting, baru pada akhirnya pindah ke BUMN. Di BUMN. Secinta itu kah sama dunia korporat yang katanya keras dan berat dan luar biasa ini? Katanya, saya sih tidak tahu, saya tidak pernah kerja di korporat ya. Menyenangkan, karena kerja dimanapun kalau buat saya pribadi, selama kita bisa memberikan yang terbaik dimanapun dan dengan keadaan apapun kita bisa kasih yang terbaik, jadi kita juga rasa tenang, tetap kerja baik. Kalau kita kasih yang terbaik tetap kita rasa tenang. Ini kayaknya dia datang dari tempat yang dalam sekali. Ini bukan ecek-ecek. Tapi 13 tahun kerja di korporat, menjadi profesional. Sampai hari ini kalau tidak salah ada di posisi di manajer di perusahaan BUMN ini ya. Ya. Cita-cita kecilnya emang apa? Cita-cita kecilnya sih sebenarnya sesimpel waktu dulu pengen kerja di hotel atau pengen jadi pramugari. Okay. As long as it's in a hospitality industry. Memberi service ya. Iya, service. Pokoknya kalau memberi layanan, mau kerja di situ. Emang jiwa sosialnya luar biasa sekali nih. Pantasan jadi bendahara di 2 yayasan ya. Luar biasa. Tapi itu memang sebuah apa ya, mungkin kan dari kecil kita lihat, kita dilayani. Jadi kita juga merasa senang untuk melayani orang. Betul. We are what we eat. Apa yang terekspos ke kita, ya pasti itu yang keluar dari kita juga ya. Jadi karena lihat betapa mungkin apa ya, nyaman atau how good rasanya dilayani orang, akhirnya punya perasaan buat saya juga mau kasih this acts of service ke orang lain begitu ya. Nah tadi kan masalah dunia korporat yang saya bilang kayaknya keras, berat, karena saya cuma dengar, saya tidak tahu yang menjalankan. Saya sering dengar orang bilang budak korporat, masa teman-teman suka bilang gitu, kayak ya siapalah kita ini, kita cuma budak korporat, atau kalau janjian ketemu, mau ngopi atau mau makan malam gitu kayak aduh, sampai saya bilang ini sedikit lagi kita telepon presiden bisa makan malam dan kita ini, kamu ini, terus saya bilang ya namanya juga budak korporat. What is your take? Apa menurut Rebecca istilah ini tuh bagaimana sebenarnya? Itu sebenarnya state of mind saja. State of mind. Iya. Oke. Coba kasih lebih lanjut. Kalau kita kerja, we take it as one of our personality atau one of our character atau apa ya. Jadi sesuatu hal yang kita pegang kalau kita bekerja, kita sebagai salah satu yang memang bagian dari diri kita. Oke. Jadi sebenarnya itu bagian dari diri kita. Oh, jadi apa yang itu nggak terasa berat. Tapi kalau kita mungkin lagi masa yang kurang baik, memang ya apa daya. Berarti bahasa itulah yang akan keluar. Ya, saya paham. Berarti maksudnya istilah budak korporat ini ya cara kita melihat pekerjaan itu dan memposisikan diri kita. Kalau kita nganggap diri kita, ya saya cuma kerja jadi budak ya pantasan mentalitinya budak korporat gitu ya. Tapi kalau kita mengambil itu sebagai mungkin ucapan syukur, lalu challenge bahwa saya bisa kerja bareng ini, saya bisa taklukkan tugas yang sesulit ini dan saya akan selesaikan bla bla bla, itu kan jadi kebanggaan ya, bukan jadi beban saja begitu. Betul. Fun fact, kerja di dunia korporat, coba fun fact. Sapu kerja nih. Tapi tadi kayaknya ada makanan. Kosong sekali nih. Aduh. Itu dia. Terima kasih. Memang kalau mau ngomong fun fact nih harus ada yang fun. Karena tadi pembicaraan berat jadi harus ada yang fun. Kalau fun fact, kalau orang lain kerja,
saya kerja. Kalau orang lain libur, saya juga kerja. Sahabat, kalau orang lain kerja, saya kerja. Orang lain libur, Saya juga tetap kerja ya? Budak korporat kan tidak? Tidak. Tidak, senang ya, happy ya? Senang, happy. Oke. Orang lain kerja, saya juga kerja. Orang lain libur, saya tetap kerja. karena hospitality. Iya. Karena kasih Hospitality service. itu justru pada saat waktu-waktu orang libur itu kita bekerja. Itu peak season buat kita. Bagaimana deliver kebahagiaan. Orang kan kalau libur tuh pasti kan maunya senang, maunya bahagia. Nah itu bagaimana kita deliver itu ke orang. Jadi kalian mengusahakan supaya orang punya agenda ini. Supaya punya Liburan memori ini, yang baik untuk melanjutkan dia kehidupan. Maksudnya kalau orang lagi rehat dia pasti mau healing, mau happy. Nah itu bagiannya kita. Jadi 24/7? 35 days a year. Saya cuma bilang 24 jam dalam 1 minggu kerja, terus ibu bilang tidak, 365 hari tetap kerja terus. Jam tidur, Dimanapun ada signal, di situ ada kita. jam tidur aman, jam tidur. Jam tidur itu bisa diusahakan lah. Fun fact tentang pekerjaannya beliau, di dalam satu pekerjaan, saya pernah harus tiba-tiba ada klien yang minta saya untuk harus traveling lah, harus kerja. Dan tidak ada orang lain yang bisa bantu saya karena saya dikontak sama klien jam 1 pagi. Dan di jam 1 pagi itu, saya lagi sebelahan sama beliau ini. Saya langsung bilang, kok tolong saya dulu. Saya harus begini. Langsung selesai. Di jam 1 pagi itu, case close. Jadi yang tadi barusan Rebecca bilang itu bukan cuman omon-omon ya. Itu beneran dia bikin jam 1 pagi, guys. Anak-anak peta, jam 1 pagi, Rebecca bantu saya. Kalau ada satu proses atau satu kejadian, satu hal sepanjang 13 tahun ini, kerja di dunia korporat, yang membentuk Rebecca jadi Rebecca yang hari ini. Yang itu sangat, sangat monumental. Sampai hari ini jadi ingat begitu. Kenapa saya kerja seperti ini, kenapa Tuhan mau saya berkarya lewat bidang ini, kenapa saya harus jadi impact di bidang ini, kejadian apa atau momen apa? Mungkin yang paling jadi memorable ya, itu pas COVID, Corona ya. Karena buat hospitality industry, it's a nightmare. Kayak, it's end of the world lah bisa dibilang. Karena bagaimana kita mau serve orang, tidak bisa tuh. Karena person to person langsung ya, secara langsung kalau hospitality itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisnis slowing down. Semua kebetulan di pekerjaan yang task yang saya kerjakan itu, saya harus kerja betul-betul baik. Saya kerja waktu itu di belakang layar, saya harus kerja betul-betul baik, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut hajat hidup orang banyak sekali. Nah itu yang makanya saya rasa bahwa saya ada beban di situ. Sampai kita tuh kerja, ya itu tadi yang kita bilang, sampai late night shift, sampai subuh masih di kantor dan segala macam. Shift malam yang panjang-panjang. Besok jam 8 pagi ada di kantor. Shift malam lagi. Itu bukan selesai jam 10 ya? Tidak. Sampai subuh yang sebenarnya harusnya mungkin tidak. Iya, sampai itu terbawa mimpi, tapi memang itu ada beban itu yang kita rasa bahwa tapi mimpinya juga jadi nightmare, jadi mimpi buruk atau mimpinya bagaimana? Mimpi buruk memang. Mimpi buruk, jadi mimpi buruk dari COVID-19 terbawa ke pekerjaan sampai tidur juga ke bawah-bawah mimpi ya? Sampai terbawa mimpi, karena memang kita pada saat itu, atau saya sama sapu tim itu memang punya beban yang cukup berat untuk memastikan keberlangsungan usahaannya. Jadi memang cukup berat, jadi I know what I'm working on, apa yang saya kerjakan ini benar-benar berimpact sama orang. Jadi saya harus kerja luar biasa baik, karena ini bukan cuma tentang saya, tapi ada orang-orang lain yang dalam tanda kutip menggantungkan. Ya, menarik sekali karena tadi kan Rebecca bilang itu nightmare. COVID 2019 itu COVID-19 itu nightmare atau itu mimpi buruk, tapi dia justru membentuk jadi satu momen yang bikin
Rebecca hari ini ngerti begitu kenapa saya kerja barang ini, kenapa saya harus strive, harus mengusahakan yang terbaik Betul. untuk service dan mungkin bukan cuman buat customers atau orang yang menikmati service, tapi tim Iya. yang ada di dalam Rebecca punya tim tadi itu karena ya itu ini mengenai kehidupan orang banyak juga. Betul. Jadi saya juga ingat COVID-19 It changed your life perspective pasti. so Berubah. true. Betul sekali. Dia POV merubah kita perspektif. berubah ya, POV kita langsung berubah. Mungkin dulu kita terpikir sampai di situ, tapi Corona itu betul-betul bolak-balik kita Betul. pikiran. POV berubah ya, perspektif berubah. Skill bertambah mau tidak mau karena harus menyesuaikan diri sama keadaan yang terbaru yang ada saat ini ya. Skill bertambah, cara berkomunikasi bertambah, berubah. Lebih adaptif. Aduh, saya senang sekali karena Rebecca mention tentang 2019 COVID-19, akhirnya dia membuat banyak orang itu ketemu satu konsep atau apa ya, realization bahwa apa yang saya kerjakan itu matters, penting, it matters. dan itu berarti buat Betul. saya, buat orang sekitar saya. Luar biasa sekali. Waktu lihat hal yang berat ini di 2019, itu kan banyak orang suka sepertinya menyalahkan keadaan. Ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang banyak, ada yang menyalahkan keadaan, ada yang merasa kayak ini teradil sekali. Saya belum kayak listnya banyak terus tiba-tiba ada pandemi seperti ini, lalu tiba-tiba dibatasin, segala sesuatunya jadi terbatas sekali. Saya ingin tahu Rebecca punya pandangan soal ini bagaimana? Karena ini kan terjadi, apalagi dalam bidang pekerjaannya Rebecca itu, ya pasti semua orang mau saling salahkan, mau salahkan siapa, salahkan Tuhan, salahkan sistem, salahkan negara, salahkan apa gitu semua. Saya pengen tahu lah soal ini. Ya, sebenarnya itu dari balik lagi, tong POV kan berubah tuh pada saat corona ini, tong hanya pikir begini, saya hanya pikir begini aja yang gampang. Kalau saat tidak kerja baik, ini tidak berhasil, impact-nya ke banyak orang. Yeah. Terus kita punya resources juga terbatas tuh waktu itu. Karena memang banyak batasan-batasan, tidak bisa ketemu orang, tidak bisa negosiasi, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Jadi si resources, sumber daya ini sumber dayanya nih memang terbatas. Sudah terbatas sekali. Tapi ya sebenarnya kita selalu bisa lihat ada yang bisa dikerjakan ini sebenarnya, asal kita tidak menyerah. Asal kita tidak menyerah, kita lihat apa yang ada itu sudah yang kita kerja. Makanya saya bilang tadi adaptif. Kita harus adaptif. Mungkin waktu dulu kita butuhnya untuk menyelesaikan sesuatu nih, kita punya pekerjaan, harus ada A, B, C, D, E, F. Tapi ternyata hanya ada A, B, C. Sudah kita kerja dengan itu. Apa yang kita bisa kembangkan dari situ, apa yang kita bisa lakukan dari situ, pokoknya kita mau sampai di tujuan itu. Kenapa pikir kehidupan orang banyak di sekitar Rebecca tuh jadi penting begitu? Kenapa itu hal yang penting dalam pekerjaan ini? Karena tadi kan bilang saya harus bikin kerja extra miles, kerja lebih dari yang seharusnya karena ini menyangkut kehidupan banyak orang. Kenapa sebegitu? Maksudnya saya tahu dari awal juga saya bilang sosial, service. Tapi kenapa ini jadi sangat penting buat seorang Rebecca Teresia? Kalau dari saya lubuk hati yang paling dalam, saya tuh tidak suka lihat orang lain susah. Kan pada saat bisa aja kerja, yang penting job dia selesai, saya tetap terima gaji, ya udah aman. Kenapa pikir sampai orang lain, orang banyak? Kalau saya kerjakan satu pekerjaan itu bisa berefek di dia kehidupan, bisa berefek di dia kehidupan. Jadi bukan cuma kehidupan sapu teman-teman ini, tapi juga ke keluarganya dan yang lain-lain. Jadi memang ini punya efek yang panjang. Kalau tanya kenapa harus pikir sampai ke gitu, itu saya mungkin sudah terbiasa untuk lihat bahwa kita itu bukan cuma lihat sapu senang, tapi kita mau lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Kita sudah terima yang bagus, jadi kita juga harus kasih yang bagus untuk orang-orang. Jadi kalau memang kita bisa berikan yang terbaik untuk orang banyak ini, kenapa kita harus kasih sedikit? Wow. Kita saja terima banyak kok. Gitu. Wow. Pikir orang lain pikir orang banyak Harus. Luar biasa.
Tadi tuh waktu bahas tentang mengusahakan yang terbaik untuk banyak orang di even kerja dalam dunia korporat ini, 13 tahun sudah pernah kerja di perusahaan yang berbeda-beda begitu. Yang saya tahu, sejauh yang saya tahu dengan saya punya pengetahuan yang pastinya terbatas, please correct me if I'm wrong ya. Kasih tahu saya kalau saya bicara tapi saya salah. Di korporat itu batasan-batasan banyak sekali, regulasi, aturan A, B, C, harus by the book, harus ikutin panduannya. Ya maksudnya di pekerjaan apa saja ada aturan, ada regulasi, tapi saya rasa sebagai orang yang tidak bekerja di korporat, saya tidak bekerja seperti satu teman yang di dunia korporat dengan aturan A sampai Z, 1 sampai 100. Batasan-batasan itu kan tidak bikin nyaman, tidak bikin enak. Siapa sih orang yang suka dibatasin? Pengennya kan ya udah saya kalau mau ngerjain apa-apa terserah saya lah, saya bikin A, B, C. Apalagi orang-orang di dunia kreatif seperti saya ya. Semakin ada batasan tuh semakin susah begitu rasanya. Siapa yang sebenarnya suka dibatasin di hidup ini? Dan kalau dalam pekerjaan korporat, Rebecca, melihat batasan itu sebenarnya dia menolong, membantu pekerjaan itu jadi lebih efektif, efisien, atau dia justru bikin lebih susah? Batasan itu kalau menurut saya itu berkat kalau tong bijaksana. Dalam arti ya. Sabar, ulang dulu. Batasan itu berkat kalau tong bijaksana. Kalau tong bijaksana. Sabar dulu. Guys, batasan itu berkat kalau kita sudah bijaksana. Ini dalam, ini berat sekali. Wow. Apakah bijaksana di sini itu maksudnya ada urusannya dengan kedewasaannya kita terhadap melihat masalah begitu? Iya. Semakin seseorang bertumbuh dewasa dalam artian pengertian, hikmat dan semuanya, dia jadi bisa lihat bahwa batasan itu sebenarnya berkat begitu. Betul. Atau maksudnya bagaimana? Karena batasan itu tuh bantu kita untuk memfilter, untuk fokus kita kemana. Fokus kemana? Dengan ada batasan-batasan itu memang pasti kalau masih awal-awal bilang, aduh, mentok, belok kiri, mentok, belok kanan, mentok. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu ini dia punya jalan nih. Kita akan jadi lebih gampang. Tetap sampai di tujuan. Tetap sampai di tujuan tanpa harus belok kiri kanan. Jadi kita sudah tahu arahnya kemana, kita tahu fokusnya kemana. Kita harus, jadi kita tuh tahu ini harus apa dulu yang dikerjakan, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan. Jadi kita terus pusing pikir semua barang. Iya. Tapi dengan ada batasan itu, kita bisa pilih apa yang prioritas untuk dikerjakan. Nah, batasan ini dia akan bantu kita untuk mengusahakan yang terbaik dalam pekerjaan kah? Atau dia akan justru buat kita just do it as it is aja? Itu akan bantu kita untuk mencapai hasil yang lebih baik. Karena dengan ada batasan-batasan itu memang susah toh. Pasti susah. Tapi akan buat tong tuh pikir lebih lanjut pada saat kita mau kerjakan. Tidak bisa kerjakan asal-asalan karena ada batasan-batasan ini. Oke. Jadi kalau menyikapi batasan ini ya, apa yang kita paling perlu untuk punya, untuk menyikapi batasan-batasan supaya kita kerja maksimal? Sebenarnya gimana? Karena kalau kembali ke tadi yang ini mungkin saya saja, mungkin kok tidak, mungkin anak-anak peta juga tidak. Kalau saya rasa kalau semakin dibatasin, saya semakin tidak mau mengusahakan yang terbaik mungkin. Kayak saya tidak punya cukup alasan buat mengusahakan untuk kerja yang terbaik begitu. Kalau ada batasan-batasan itu, kita jadi tahu tuh ini yang penting, ini yang tidak penting, ini yang harus kita bantu. Batasan itu bukan berarti terbatas. Boleh bilang sekali lagi ke kamera yang itu? Batasan itu bukan berarti terbatas. Mic drop. Tepuk tangan dulu semuanya. Betul. Batasan itu bukan berarti terbatas. Itu. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dengan apa gitu. Mungkin awalnya kita selalu, kenapa tadi saya bilang itu akan menjadi berkat ketika kita sudah bijaksana. Karena kalau kita lihat apa yang ada di depan mata, memang pasti ada banyak batasan-batasan yang kita tidak bisa kerjakan atau ini. Kita akan jadi justru akan lebih kreatif kalau menurut saya. Iya. Toh akan lebih pikir kira-kira dengan apa yang ada nih kita bisa dapat hasil yang kita mau yang terbaiknya itu seperti apa. Mungkin kalau kita punya semua nih, punya banyak, pusing mau mana, fokus di mana. Iya. Nah kalau Beckham mau cerita ke anak-anak peta nih, mau bilang dorang
kita breakdown dari batasan ini lalu kita lihat itu sebagai berkat, sebenarnya dalam menyelesaikan satu tugas dalam pekerjaan, sikap karakter seperti apa yang kita harus kerja. Apakah saya cuma mau lihat saya punya job desk, atau saya lihat saya punya direktur, atau saya lihat orang-orang yang juga bersinggungan dengan pekerjaan ini, atau saya lihat apa sebenarnya yang buat saya supaya saya bisa strive for the best gitu loh. Kalau misalnya ini nih, kalau kita kerja nih, pergi kerja tidak selalu dalam hati yang selalu senang ataupun bahagia atau datang pergi tempat kerja gitu. Saya cuma pikir satu saja. Saya ini kerja untuk Tuhan. Wow. Dan itu, saya kadang-kadang sambil nyetir pergi ke kantor saya gini, kerja buat Tuhan, selalu manis deh. Okay. Itu terima kasih buat ritmenya, itu enak banget barusan, parah. Itu buat mood kita ya, maksudnya kita tidak bisa bohong lah. Pasti ada hari baik, ada hari buruk. Tapi bagaimana caranya kita tetap kasih yang terbaik, strive for the best, do your best gitu ya, supaya kita benar-benar mengerjakan yang terbaik ya itu. Salah satu sapu mood booster itu, lagu itu salah satunya, dan jadi satu tuh teringat bahwa saya ini kerja bukan buat sapu bos. Yeah. Bukan buat sapu teman-teman, bukan cuma buat mereka, bukan berarti saya tidak kerja buat mereka, tapi bukan cuma buat sapu bos, bukan cuma buat sapu teman-teman, tapi lebih besar daripada itu, buat sapu Tuhan. Jadi hasilnya sapu tanggung jawab itu ada terhadap bos sama saja, yang penting sapu ke atas. Berarti, iya karena maksudnya semua tuh sudah diberikan hikmat untuk tackle batasan-batasan itu tuh semua tersedia ya. Iya. Karena kerja buat Tuhan. Kalau kita sampai di titik ini, Tuhan suka kasih macam-macam tuh. Terus mungkin kita bisa kerja, kan kemarin sebelum kita kerja kita sekolah apa, itu semua kan berkat dari Tuhan. Sampai ada di titik ini, berarti kan kita sudah lewati banyak hal yang Tuhan suka kasih tuh. Jadi kembali lagi kerja kasih kembali buat Tuhan. Nah, tentang kerja keras, mengusahakan yang terbaik, hari-hari ini kan dengan teknologi akhirnya membentuk banyak karakter manusia juga. Semua orang pengen cepat selesai, kerja instan. Kalau pekerjaan besok bisa selesai kemarin, buat apa saya kerja hari ini? Dulu ada yang pengen bilang, semua orang ingin jadi sampurian. Semua mau kasih selesai begitu, kalau bisa pekerjaan yang sebelum saya kasih toko kemarin, besok pekerjaan harus selesai kemarin. Jadi orang banyak shortcuts untuk proses-proses. Batasan banyak, sama lah semakin mencurangi atau cari jalan potong supaya saya bisa lewatin batasan-batasan ini. Saya kasih lewat semua, terus saya selesaikan satu tugas karena saya maunya cepat. Tentang proses, apa hal yang betul-betul ajar Rebecca sebagai seorang profesional yang bekerja dengan tuntutan atau tekanan, saya bisa bilang begitu kan? Tanpa bermaksud apapun terhadap perusahaan manapun, tapi kan tekanan selalu ada. Pasti. Kalau tidak internal ya eksternal. Kalau bukan dari tim sendiri ya mungkin dari klien atau dari customers atau apapun. Bagaimana caranya ketong lihat proses ini bagian yang penting dalam ketong punya cara untuk kerja supaya bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain itu? Kalau dari saya sendiri ya, saya tuh selalu pegangan adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi semua itu ada prosesnya, tidak bisa misalnya ini ada roti nih, terus mungkin roti langsung jadi toh. Harus bikin dulu, harus dikasih panas dulu, harus diaduk dulu. Nah, itu proses yang tidak bisa kita langsung skip gitu saja. Karena kalau misalnya kita lompat dari satu proses ke proses selanjutnya, hasilnya itu tidak akan sama. Hasilnya itu tidak mungkin akan menjadi yang seperti ini. Jadi kalau saya boleh bilang itu, memang saya juga sendiri orang yang tidak sabaran. Tapi kalau kita tarik panjang begitu, ya kita tinggal menjalani saja. Nanti pada saat menjalaninya, tong tuh harus lihat, tong juga harus menjalani itu dengan sukacita, dengan kebahagiaan seperti itu. Apa yang ada hari ini, ya kerjakan hari ini yang paling baik. Untuk besok, nanti besok ada lagi. Jadi bertahan dalam proses itu lakukan semua. Dan saya akan pulang hari ini dan saya akan berpikir itu tentang batasan. Itu bukan berarti terbatas.
dan tinggal dalam proses terus. Wow, saya tertawa ya dengan anak peta. Tangkap apa yang saya juga tangkap hari ini atau tidak, tapi ya dari start karir sampai akhirnya Tuhan percayakan ya hari ini ada di posisi untuk jadi seorang manajer. Saya rasa, tidak smooth. Maksudnya Semua saya tuh rasa pasti ada up and down. Betul, semua ada naik, semua ada turun. Semua ada naik, semua ada turun. Karena mungkin kita naik terus atau turun terus, tapi kita bisa apapun mau naik, mau turun, kita tuh menikmati. Itu yang paling penting. Dan, jadi kita tidak shortcut. Iya. Dan maksudnya sebagai seorang yang lewatin proses begitu panjang, saya rasa macam valid sekali untuk dapat insight ini begitu dari Rebecca. Percaya saja kalau Tuhan tuh selalu pegang tongpu tangan lewat ke atas ke bawah, di situ dia ada. Jadi kamu tenang saja. Jadi kalau hari ini baik, kamu bisa nikmati. Kalau hari ini buruk, tenang saja. Ada tongpu Tuhan. Saya bisa harus pegang tangan dulu. Setelah lewati proses yang panjang, bekerja bertahun-tahun, berkarya, melayani, bantu orang supaya bisa punya momen yang terbaik di dalam dong punya pekerjaan, liburan, apapun itu, Rebecca bisa sampai di tadi hikmat yang bilang bahwa batasan itu berkat kalau ketemu sudah bijaksana. Saya penasaran kenapa stay dalam proses sampai hari ini ada di peran yang dipercayakan itu begitu penting buat Rebecca membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Rebecca juga, supaya bukan cuma Rebecca saja yang sederhana, rumah makan Padang apa. Bukan cuma Rebecca yang sejahtera, tapi orang-orang di sekitar juga sejahtera, mau tim kah, mau customers kah, mau siapapun itu. Kenapa dari tadi tuh kayak bunyi terus, kenapa selalu ingin buat pay it forward, begitu, kayak memberi kembali, mengembalikan semua yang sudah diterima, sudah dirasakan, begitu. Karena salah satu moto hidup itu adalah we are blessed to be a blessing. Kita sudah diberkati, jadi kita harus memberkati orang lain. Dalam arti kita sudah terima banyak tuh dari Tuhan. Tuhan sudah kasih A, B, C, keluarga yang sehat, sudah dikasih pendidikan, saatnya kita kembalikan itu. Dimana kita mungkin cari makan. Kalau mungkin saya tarik kebalik dulu, sebelumnya saya juga pernah punya perusahaan yang di bidang hospitality juga, travel, yang pergi ke daerah-daerah terpencil gitu. Dalam tanda kutip kita cari makan di sana gitu. Jadi kita juga harus memberikan sesuatu buat mereka, karena kita dapat sesuatu dari mereka oleh sebab itu, Tong juga harus kasih. Berarti waktu Tong hidup nih kita sudah dapat banyak, Tong harus kasih lagi ke orang lain, yang belum punya dapat kesempatan sama seperti kita. Ini indah sekali sebenarnya, karena kalau mau kita tarik balik ke dalam konteks podcast ini dengan teman-teman, dengan topik-topik yang Ketong bahas, kan Ketong berusaha membawa atau memberikan trigger untuk mengusahakan kesejahteraan kota atau membangun kota, membantu orang lain supaya sejahtera juga, supaya damai juga, supaya happy juga, supaya even kerja keras, walaupun pekerjaan di kantor atau pekerjaan sebagai guru atau sebagai pengusaha, untuk tetap nikmatin proses dan kerja keras dan tidak fokus sama diri sendiri saja, tapi juga sama semua orang yang ada di sekitar kita, karena kita terima banyak berkat, ya, bukan hanya soal uang, ini tentang kesempatan buat bisa berkarya, penerimaan di masyarakat, pengaruh yang diizinkan kita bisa bawa untuk siapa saya sampai saya bisa pengaruhi masyarakat, misalkan gitu ya. Atau siapa sampai saya bisa pengaruhi orang di sapu tim kerja lebih dari sekedar job desk di kantor, tapi juga di hidup sehari-hari, misalkan begitu. Memberikan kesempatan yang sama untuk mereka juga akses punya hidup yang sejahtera, punya damai. Saya cuma rasa kayak apa yang Rebecca bikin pekerjaan di kantor di Jayapura ini untuk tanah Papua atau untuk regional timur atau apapun itulah, you know the name, saya tidak mengerti. Saya rasa kayak Rebecca lihat itu sebagai tanah
untuk menabur sebanyak-banyaknya untuk benih-benih damai, benih-benih kebaikan supaya orang-orang di sekitar Rebecca juga bisa menikmati buahnya. Can you confirm? Tong sudah ditempatkan di satu tempat ini, Tong sudah terima banyak. Dalam tanda kutip, Tong juga dapat kehidupan dari sini. Nah, Tong harus kasih kembali kehidupan itu. Jadi kalau sekarang saya ini ada di Jayapura, mungkin sebelumnya saya ada di provinsi lain, itu saya kerja ataupun saya mengembalikan untuk provinsi lain, bangun provinsi lain. Apalagi sekarang saya pulang toh, berarti saya harus bangun tempat ini, tanah ini dengan apa yang saya bisa. Mungkin saya bisanya membantu dengan memberikan akses pendidikan atau kesehatan, itu yang saya bisa. Jadi ya yang saya bisa itu yang saya kasih. Semoga apa yang saya bisa berikan kepada saya adik-adik itu bisa membantu mereka lagi. Ketika mereka sudah lebih besar, mereka bisa bantu lagi generasi selanjutnya. Jadi ini tuh terus panjang berkesinambungan. Jadi bukan berhenti di saya. Bukan tentang saya harus semakin hebat, semakin dapat. Karena saya yakin orang dulu saya bisa dibantu atau saya dapat berkat banyak bukan juga karena saya. Tapi mungkin karena sapu pendahulu orang tua, sapu keluarga, sapu teman, sapu saudara. Makanya saya bilang kita tolong saja, tidak lihat dia background atau bagaimana, tapi kerjakan saja, bantu. Tadi bilang kan sekarang saya pulang. Kalau dulu saya mengabdi di provinsi lain, saya mengusahakan kesejahteraan di provinsi itu. Sekarang saya sudah pulang ke Papua, ke tanah Papua. Walaupun mungkin dulu ikatan emosionalnya ada di Sorong di PBD. Shout out untuk Papua Barat Daya, we love you. Ketemu semua ada di tanah Papua. Sekarang ada kembali di Jayapura, pulang ke tanah Papua, mengusahakan kesejahteraan di tanah Papua. Nah, kesejahteraan ini atau dalam ketong anak-anak peta bahasa itu adalah damai di Papua. Kalau ketong bicara konteks damai sendiri di Papua lewat entah pekerjaan kah, kehidupan sehari-hari kah, menurut Rebecca, lihat ini semua Papua yang damai itu Papua yang model apa ya, macam bagaimana begitu. Ini baru saya bisa bilang, kalau orang tanya Papua itu bagaimana, terus saya bilang Papua itu Papua yang damai. Papua yang damai kalau menurut saya pribadi itu berarti orang sebagai manusia-manusianya nih sudah berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Kita bisa berdiri di kaki sendiri, kita punya kekuatan untuk melakukan semuanya dengan tadi batasan-batasan yang baik, teratur lah ya. Tong bisa bilang bahwa ada keteraturan. Tong telah berusaha untuk mengganggu orang lain, tapi kita bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk yang lain, untuk yang lain seperti itu. Jadi kalau tanya lagi damai itu damai seperti apa, yang pasti rasa aman. Tong saling jaga. Boleh kasih tahu anak peta saya lagi? Rasa aman? Rasa aman tuh berarti tong saling jaga. Tong saling jaga guys. Saling jaga. Jadi tong terus ikut kiri kanan, tapi tong baku jaga. Baku jaga. Kalau ngomong damai berarti kita merasa cukup dan bersyukur. Ada rasa tenang di situ berarti toh. Kalau ada rasa damai itu berarti kita ada ketenangan di situ. Karena ketong cukup, ketong bersyukur, ketong terabaku ganggu, ketong baku jaga, ketong damai. Aduh, saya belajar banyak sekali dan saya yakin kamu juga belajar banyak sekali dari apa yang Rebecca sudah share buat kitong semua. Saya cuman berharap walaupun ini kitong bicara-bicara santai, tapi kitong bisa transfer sesuatu, transfer energi yang baik dan bisa sama-sama dengan teman-teman semua untuk bawa damai. Kitong akan ketemu di episode berikutnya dengan teman-teman, tamu, guest yang luar biasa juga pasti yang akan sama-sama datang dan berbicara dengan santai untuk bawa damai, karena pegang tangan adalah movement yang ketong bikin sama-sama dalam podcast ini untuk bicara santai, bawa damai. Terima kasih banyak Rebecca Teresia sudah mau cerita-cerita hari ini. Terima kasih banyak. Anak-anak peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat,
kam tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja, supaya dorang bisa rasakan yang kam rasakan juga. Ikuti terus Pegang Tangan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pegang Tangan, bicara santai, bawa damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.